Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sihat walafiat pada kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan bersalawatnya kita kepada beliau, mudah-mudahan kita dapat syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menggarisbawahi judul ceramah saya, yaitu yang berjudul menguatkan kembali budaya saling menghargai di lingkungan masyarakat. Sekarang ini banyak orang mudah tersinggung, cepat marah dan kurang menghargai satu sama lain. Padahal Islam sangat menekankan akhlak yang lembut dan menghormati sesama. Karena itu kita perlu menguatkan kembali budaya saling menghargai di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dan Allah juga berfirman dalam potongan Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Yang artinya, dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jamaah sekalian, begitu pentingnya saling menghargai. Islam memerintahkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak merendahkan siapapun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tema ini begitu dekat dengan keseharian kita dan menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai, rukun dan penuh keberkahan. Yang pertama itu pentingnya budaya saling menghargai. Jemaah sekalian, salah satu anugerah terbesar Allah kepada manusia adalah kemampuan hidup berdampingan. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Karena itulah Allah menciptakan manusia dengan keberagaman suku, karakter dan pemikiran. Sesuai yang telah saya sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Ayat ini menunjukkan
bahwa perbedaan adalah bagian dari rencana Allah. Namun dalam praktiknya perbedaan ini sering memunculkan kesalahpahaman. Di sinilah pentingnya budaya saling menghargai. Saling menghargai bukan hanya soal sopan santun, tetapi merupakan fondasi hubungan sosial dalam Islam. Tanpa sikap saling menghargai, masyarakat akan mudah berselisih, saling curiga, bahkan saling bermusuhan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu selanjutnya itu contoh-contoh saling menghargai yang harus kita hidupkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, budaya saling menghargai bisa kita mulai dari hal yang kecil yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Tidak semua orang memiliki cara berfikir yang sama. Dalam musyawarah RT, rapat masjid, hingga urusan keluarga, perbedaan pendapat adalah hal wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Yang kedua itu menghargai waktu orang lain. Datang tepat waktu, menepati janji dan tidak membuat orang menunggu terlalu lama adalah bentuk penghargaan yang sederhana tapi sangat berarti. Selanjutnya itu menghargai privasi dan perasaan sesama. Itu tidak membicarakan aib orang lain, tidak mengintip urusan keluarga tetangga, dan tidak membuat komentar yang menyakitkan. Lisan kita adalah cermin akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Yang keempat yaitu menghargai mereka yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ini adalah ciri masyarakat yang beradab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Yang kelima yaitu menghargai perbedaan sosial dan ekonomi. Tidak merendahkan orang yang ekonominya lebih rendah dan tidak iri kepada yang rezekinya lebih tinggi. Setiap orang punya jalan rezeki masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penyebab lunturnya sikap menghargai yang pertama yaitu cepat emosi. Yang kedua yaitu kurangnya bersabar. Yang ketiga itu terpengaruh kata-kata kasar di media sosial, baik itu dari HP dan lain sebagainya. Yang keempat itu tidak memahami adab dalam berbicara. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda lunturnya sikap saling menghargai antara lain yaitu yang pertama itu meningkatnya ego dan kemarahan. Banyak orang merasa dirinya paling benar, paling penting atau paling hebat. Akhirnya mudah tersinggung, mudah marah dan sulit menerima masukan. Yang kedua, perkataan yang kasar dan menyakiti. Di rumah, di jalan, di media sosial, kata-kata kasar dan menghina sudah menjadi hal yang biasa. Yang ketiga itu tidak peduli lingkungan sekitar. Tetangga sakit tidak tahu, tetangga sedang ada masalah tidak peduli, dan hubungan antar warga terasa semakin jauh. Yang keempat, konflik yang sebetulnya masalah kecil. Itu karena kurangnya menghargai masalah sepele bisa membesar, suara keras, parkir sembarangan, perbedaan pendapat kecil. Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat akan jauh dari keberkahan. Selanjutnya, bagaimana cara menguatkan kembali budaya saling menghargai? Yang pertama itu mulai dari diri sendiri. Kita tidak perlu menunggu orang lain berubah, cukup mulai dari diri kita. Seperti membiasakan senyum, mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, menghargai pendapat dan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua itu menciptakan keteladanan dalam keluarga. Rumah adalah tempat pendidikan yang paling utama. Anak-anak belajar menghargai orang lain dari cara ayah ibunya saling berbicara dan bersikap.
Jika di rumah sudah penuh rasa saling menghargai, maka akan membawa nilai ini ke lingkungan luar. Yang ketiga itu menghidupkan komunikasi di lingkungan. Sering-seringlah bertegur sapa, ngobrol dan saling membantu. Kerukunan ini dimulai dari perkenalan, bukan dari diam-diaman. Yang keempat itu menghindari konflik yang tidak perlu. Terkadang kita hanya perlu mengalah untuk menjaga kedamaian. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi tanda kedewasaan. Yang kelima itu menjaga lisan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan masalah dalam masyarakat muncul dari lisan yang tidak terjaga. Ucapan bisa menyatukan, tapi juga bisa melukai. Dalam Islam, menjaga lisan termasuk salah satu tanda kesempurnaan iman. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa manfaat jika budaya saling menghargai kembali hidup. Jika budaya ini kembali subur, insya-Allah akan muncul banyak kebaikan. Salah satunya yang pertama adalah lingkungan menjadi lebih damai. Tidak ada keributan kecil, tidak ada kata-kata kasar. Yang kedua, terbangun rasa saling percaya. Kerana saling menghargai, hubungan antar warga lebih harmonis. Yang ketiga iaitu keluarga menjadi lebih tenang. Anak-anak tumbuh dalam suasana penuh adab dan sopan santun. Yang keempat itu masyarakat menjadi lebih kuat. Ketika saling menghargai, kita lebih mudah bersatu menghadapi masalah bersama. Yang kelima iaitu mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah mencintai hambanya yang menjaga akhlak dan memperbaiki hubungan antar sesama. Jadi jemaah sekalian, dapat disimpulkan sikap saling menghargai adalah sikap sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghormati orang lain, menjaga ucapan, tidak merendahkan dan mau mendengarkan, maka suasana lingkungan menjadi lebih tenang dan damai. Islam sendiri sangat menekankan akhlak lembut dan penuh penghargaan sebagai mana diperintahkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi. Jika semua orang mulai dari hal kecil seperti senyum, salam, bicara sopan dan menahan emosi, maka konflik akan berkurang dan hubungan antar warga jauh lebih baik. Karena itu menghidupkan kembali budaya saling menghargai bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ajaran agama Islam yang harus kita jaga bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Kepada Allah saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun dan kepada manusia saya minta maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.